Bro, lu tahu nggak? Menurut laporan Korlantas Polri, salah satu penyebab kecelakaan sepeda motor itu adalah kondisi ban dan rem yang tidak layak. Data tahun 2023 bahkan menyebutkan lebih dari 12% kecelakaan roda 2 terjadi karena ban aus dan rem bermasalah. Tapi anehnya, makin banyak orang yang bangga punya ban botak. Dimanapun lu nongkrong, di bengkel, di warung kopi, parkiran minimarket, pasti ada orang yang bilang, bang, ban gua botak tapi masih nempel kok. Iya nempel bro, nempel di aspal dulu, abis itu nempel di ubin IGD. Padahal menurut Bridgestone Indonesia dan Michelin Safety Report, ban yang botak itu kehilangan sampai 55% kemampuan membuang air di kecepatan 60 km per jam. Yang artinya, lu bukan lagi riding bro, tapi lu lagi ikut lomba seluncur ekstrim berhadiah kartu BPJS. Dan di episode kali ini, gua bakal ngebahas salah kaprah otomotif yang masih dipercaya banyak orang, mitos ban botak dan kampas rem yang awet. Biar nggak banyak lama, mari kita langsung gaskan sekarang. Jadi gini bro, ban itu dikasih alur bukan biar kelihatan keren. Menurut riset Continental Tires, alur ban tugasnya membuang air dan menjaga traksi. Begitu ban lu botak, yang terjadi adalah kemampuan buang airnya bakalan turun drastis. Kemudian risiko aquaplaning naik, motor gampang goyang saat menikung, dan jarak pengereman jauh lebih panjang. Gua kasih datanya biar makin jelas nih. European Road Safety Observatory menyatakan bahwa ban botak meningkatkan risiko slip 2,8 kali lebih tinggi. Kemudian disusul oleh Jurnal Transportasi UGM tahun 2022 menyatakan bahwa ban aus itu adalah komponen dengan tingkat kelalaian tertinggi di motor harian. Jadi kalau ada yang bilang ban botak enak dipakai, itu bukan masalah enak dipakainya bro, tapi itu masalah enak nganter lu ke rumah sakit. Lu ngerem ngedadak pakai ban botak itu udah kayak, ya Allah, semoga gajian besok. Sambil skid tuh 3 meter. Nah, mitos berikutnya, menurut survei Astra Auto Parts, 40% anak motor percaya bahwa ban lebar bikin motor stabil. Padahal mah sebenarnya kayak gini bro, rolling resistance-nya bakal naik, kemudian tarikannya lebih berat, mesin kecil udah kayak kerja rodi, dan konsumsi bensin bakalan naik. Honda Indonesia juga pernah nulis artikel yang menyatakan bahwa motor kecil ditambah ban terlalu lebar itu bakalan bikin akselerasi turun dan BBM lebih boros. Dites juga sama Automotive Group tahun 2023. Motor 110 cc dipakein ban 20 mm lebih lebar, hasilnya akselerasi di 0 sampai 60 km per jam melambat 0,9 detik. Jadi kalau motor lu makin lemot abis ganti ban lebar, itu bukan perasaan lu bro, tapi itu kenyataannya. Ibaratnya lu disuruh sprint pakai sepatu beton. Lah bang, kok gua agak kenceng ya? Ya jelas bro, sepatunya aja lebih berat dari beban hidup lu. Masalah kampas rem juga nggak kalah ngeri bro. Menurut YLKI, banyak pengendara nggak sadar bahwa kampas rem mereka itu udah tipis, bahkan tinggal besi doang. Lu tahu nggak bahayanya? Menurut teknisi Federal Parts, kampas rem yang udah tinggal besi bisa menyebabkan yang pertama cakram terkikis, yang kedua rem macet, yang ketiga roda bergetar, dan yang keempat cakram panas dan bisa bengkok. Terus banyak yang mikir bahwa kampas racing pasti lebih pakem, padahal menurut Brembo Technical Sheet, kampas racing itu didesain untuk suhu tinggi, kemudian performanya rendah saat dingin, dan tidak direkomendasikan untuk harian. Tapi banyak orang Indonesia beli buat gaya doang. Itu sama aja kayak beli sepatu bola buat kondangan. Keren, tapi nggak fungsional. Akibatnya, rem nggak gigit, cakram aus lebih cepat, panik tiap ketemu lampu merah. Gua pernah lihat bocah nongkrong di bengkel. Lu tahu nggak motornya kayak gimana? Motornya itu bannya tipis, kampas rem tinggal niat, oli hitam kayak kopi, dan rantainya kendor bro. Terus dia bilang dengan bangga, "Bang,
Ini motor setup cornering ekstrim loh. Ekstrim dari mana, Cil? Cornering aja cuma bisa pakai doa tuh. Menurut Kemenhub, salah satu faktor kecelakaan anak muda adalah minimnya pemahaman soal batas aman komponen. Ada juga mitos legenda nih, ban depan botak dikit biar nggak slip. Padahal menurut Pusat Penelitian Keselamatan Transportasi menyatakan bahwa ban depan adalah komponen paling penting untuk stabilitas dan pengereman. Ngebotakin ban depan itu sama aja kayak bilang, bro, hidup gua butuh tantangan, terus jatuh di tikungan pertama. Bro, ban dan kampas rem itu dua komponen yang paling krusial. Menurut WHO Road Safety Report, 25% kecelakaan motor bisa dihindari kalau ban dan rem dalam kondisi yang layak. Ban bagus berarti traksi aman, rem bagus berarti motor berhenti tanpa drama, dan lu selamat dan gak viral jatuh di TikTok. Jangan nunggu ban lu jadi kayak lantai keramik Indomaret baru ganti, bro. Nanti yang digosok bukan ban tapi lutut lu. Mulai hari ini kalau ada yang bilang ban botak lebih nempel, lu jawab aja nempel, tapi nempelnya di ubin rumah sakit, bro. Rawat motor lu, komponen murah kadang justru yang nyelamatin hidup lu. Episode selanjutnya, salah kaprah otomotif bagian ke-6, oli dan aditif mistis. Tenaga nambah 5 HP tapi di mimpi doang. Klik subscribe, gas loncengnya, dan komenin teori otomotif paling absurd apa yang pernah lu dengar. Nanti kita roasting bareng tapi sambil belajar. Salam satu aspal dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya.